Di sebuah desa tua di lereng Gunung Argopuro, hidup seorang dukun santet kejam bernama Ki Warengsing, yang terkenal mampu membunuh hanya dengan segenggam tanah kuburan dan secari kain bekas haid. Kehebatannya tak tertandingi, ia telah menumbalkan puluhan nyawa demi kekuasaan dan kejayaan gaibnya. Tak ada yang berani menantang, hingga suatu malam datang seorang pemuda asing dengan mata merah menyala, membawa dendam dan rahasia yang telah terkubur selama puluhan tahun. Malam itu, kekuatan kegelapan Ki Warengsing diuji untuk pertama kalinya. Dan bisa jadi, untuk yang terakhir kalinya. Di lereng sunyi Gunung Argopuro, tersembunyi sebuah desa tua bernama Tegal Alas, tempat di mana kepercayaan lama masih hidup dan takut menjadi nafas sehari-hari. Disinilah Ki Warengsing, seorang dukun perempuan kejam berusia hampir 100 tahun, mempertahankan kekuasaannya. Parasnya keriput dan matanya cakung, tapi suaranya menggema seperti ribuan roh berbicara serempak. Ia memiliki kemampuan yang menakutkan dengan hanya segenggam tanah kuburan dan secari kain bekas haid wanita. Ia bisa membuat siapapun tersungkur dalam derita dan kematian perlahan. Setiap malam Jumat Kliwon, asap kemenyan menyelimuti gubuknya, dan jeritan tak kasat mata terdengar dari sumur tua tempat ia memberi makan makhluk-makhluk gaib peliharaannya. Konon, ia telah menumbalkan 44 jiwa, semuanya demi kejayaan, kekayaan, dan kekekalan hidup. Namun malam itu berbeda. Angin berhenti berembus, anjing-anjing tak menggonggong, langit merah darat menggantung diam. Dari batas hutan pinus, muncul seorang pemuda asin, berpakaian lusuh, dan membawa karung berisi tengkorak manusia. Namanya Jatmiko, dan ia bukan manusia biasa. Ia adalah anak dari salah satu korban tumbal Ki Warengsing yang pernah dibantai secara diam-diam 2 dekade lalu. Tapi Jatmiko tak tumbuh sebagai manusia biasa. Tubuhnya dirasuki arwah para korban yang bersatu menuntut balas. Mereka memberinya kekuatan, bisa melihat aura kematian, dan menyerap energi dari kutukan itu sendiri. Ketika Jatmiko berdiri di depan gubuk Ki Warengsing, tanah berguncang pelan. "Warengsing, malam ini kau akan merasakan kutukanmu sendiri," katanya pelan, tapi penuh dendam. Ki Warengsing tertawa, tapi tawanya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Kekuatan Jatmiko bukan dari dunia ini, tapi dari jiwa-jiwa yang dulu ia santet sendiri. Pertarungan pun terjadi. Tak ada keris atau senjata, hanya jambi, tanah kuburan, tulang belulang, dan darah. Ki Warengsing memanggil Tuyul, Genderuwo, dan Lek, tapi semua makhluk itu diam, menatap kosong, lalu berbalik melawannya. Satu persatu roh korban yang pernah ia tumbalkan bangkit dari tanah. Mereka mengepungnya, melilit tubuh rapuhnya dengan tali kasat mata. Jatmiko menancapkan tengkorak ayahnya ke tengah lingkaran tanah kuburan dan membaca mantra dari naskah kuno warisan leluhur. Jeritan Ki Warengsing menggema hingga pagi, dan ketika fajar menyingsing, hanya sisa abu dan tulang lidah yang tertinggal. Sejak malam itu, desa Tegal Alas tak lagi diselimuti ketakutan, tapi konon, jika kau datang ke lereng Gunung Argopuro saat malam Jumat Kliwon dan membawa tanah dari bekas gubuk Ki Warengsing, kau masih bisa mendengar bisikan kutukan terakhirnya, "Aku akan kembali lewat darahmu."